Assalamualaikum teman-teman pejuang skripsi. Semoga kalian masih tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir kalian atau skripsi. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan kasih tips ke teman-teman semua bagaimana caranya agar judul yang kita ajukan ke dosen pembimbing kita itu bisa cepat di ACC. So, bagi kalian yang sekarang ini sedang memasuki tahap pengajuan judul atau yang nanti akan memasuki tahap pengajuan judul, kalian wajib banget tonton video ini. Dan semoga tips yang aku sampaikan di video ini dapat membantu kalian dalam kelancaran proses pengajuan judul kalian. And if you guys like this video, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan kalian juga boleh banget untuk share video ini ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian ikut mendapatkan informasi dari video ini. Oke guys, keep on watching. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Pengajuan judul menjadi sebuah tahapan awal yang harus dilalui oleh mahasiswa akhir sebelum melakukan penyusunan skripsi. Dan dari pengajuan judul ini ada yang berlangsung lama, ada juga yang cepat, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Dan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, berikut di video ini aku sampaikan beberapa tips yang nantinya bisa teman-teman coba atau praktekkan. Dan semoga dengan tips ini teman-teman bisa lebih cepat dalam pengajuan judulnya dan bisa cepat-cepat di ACC. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tips yang pertama. Jadi untuk tips yang pertama itu teman-teman harus mencari hot issue atau fenomena baru atau permasalahan baru yang sedang terjadi saat ini atau di saat teman-teman akan melakukan penelitian. Jadi usahakan judul kalian itu benar-benar masalah yang up to date biar dosen kalian juga tertarik dengan judul yang kalian ajukan, seperti misalnya fenomena yang berhubungan dengan virus corona. Nah, dari fenomena virus corona itu kan banyak sekali dampaknya. Ada dari segi perekonomian, dari segi kesehatan, dari segi sosial. Itu kan banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari fenomena virus corona tersebut. Jadi, dan virus corona ini kan masih baru, jadi masih sangat banyak dibutuhkan intervensi atau penelitian-penelitian berhubungan dengan fenomena tersebut. Dan usahakan kalian itu harus benar-benar menemukan permasalahan atau kesenjangan dari fenomena tersebut. Seperti misalnya dari fenomena virus corona itu kan khususnya di bidang pendidikan dilakukan pelajaran secara daring. Nah, masalahnya adalah misalnya di harapan kita di tahun 2021 ini pembelajaran daring itu sudah tidak ada, tapi sudah dilakukan secara offline. Tapi kenyataannya sampai saat ini pun pembelajaran daring itu masih dilaksanakan. Jadi kan kesenjangannya itu ada, yaitu yang seharusnya harapannya pembelajarannya sudah tidak online, tapi sekarang karena virus corona masih ada, maka pembelajaran pun dilangsungkan secara daring. Nah, dari permasalahan tersebut, dari kesenjangan tersebut, teman-teman bisa menariknya sesuai minatnya teman-teman. Dari fenomena tersebut, teman-teman mau menghubungkannya sesuai dengan minat teman-teman sekalian. Nah, dalam menentukan sebuah fenomena, usahakan teman-teman itu benar-benar menemukan atau mencari fenomena yang baru. Seperti misalnya yang aku jelasin tadi tuh berkaitan dengan fenomena virus corona. Dan bisa saja sih teman-teman mengambil fenomena yang sudah lama tapi butuh banyak intervensi. Seperti misalnya ya, permasalahan atau kesenjangan yang berhubungan dengan bencana yang terjadi di Indonesia. Misalnya aku kasih contoh nih, harapannya ya Indonesia itu sudah tidak terjadi banjir, tapi ternyata kenyataannya sampai saat ini di Indonesia itu masih banyak wilayah yang rentan terjadinya banjir. Nah, berarti kan dari fenomena ini fenomena yang berkaitan dengan banjir yang memang sudah dari dulu ada, tapi masalahnya itu masih sampai saat ini masih ada. Jadi kan masih kayak butuh banyak penelitian atau intervensi dilanjut terkait dengan fenomena tersebut. Dan usahakan fenomena yang kalian pilih itu benar-benar unik atau menarik. Memang sih sebenarnya semua permasalahan atau semua fenomena itu bisa untuk diteliti. Tapi teman-teman harus ingat bahwa tidak semua fenomena atau permasalahan itu menarik untuk diteliti.
Karena ada beberapa dosen itu yang tidak begitu tertarik atau yang pasti akan menolak fenomena atau permasalahan yang sudah sering sekali dilakukan penelitian atau tidak unik. Nah, bagi teman-teman yang misalnya kesulitan melihat atau mencari kira-kira fenomena apa sih yang nantinya bisa kalian jadikan sebagai judul, teman-teman bisa banget untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, teman-teman tuh baca skripsi dari senior kalian. Nah, biasanya di skripsi itu pada bagian kesimpulan dan saran, ada saran bagi penelitian selanjutnya. Nah, bisa banget teman-teman membaca atau melihat kira-kira saran dari skripsi senior untuk penelitian selanjutnya itu apa. Biasanya kan ada keterbatasan penelitian. Nah, dari sekedar membaca skripsi senior tersebut, bisa jadi teman-teman bisa menemukan inspirasi terkait dengan masalah yang nantinya akan teman-teman angkat. Dan maksudnya di sini membaca skripsi senior, teman-teman bukan mengcopy paste judul dari senior kalian, tapi teman-teman harus bisa menghadirkan sesuatu hal yang bisa membedakan atau membuat judul teman-teman itu menarik daripada yang dilakukan senior. Karena kalau misalnya kalian mengangkat judul yang memang sudah pernah diteliti, apalagi oleh senior kalian, itu dapat dipastikan sudah pasti ditolak oleh dosen pembimbing kalian. Suatu pembeda atau hal menarik itu bisa teman-teman hadirkan, misalnya dengan menghadirkan atau mengambil variabel lain dari variabel yang diangkat oleh senior kalian. Seperti misalnya senior kalian tuh judulnya hubungan pelayanan dengan kepuasan. Nah, teman-teman bisa mengambil variabel lain, misalnya hubungan komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Nah, itu kan bisa menghadirkan hal-hal baru. Jadi, teman-teman bisa sedikit memodifikasi judul dari judul yang diambil oleh senior-senior kalian. Oke, langsung saja ke tips yang kedua. Jadi, tips yang kedua itu adalah objek penelitian atau subjek penelitian dari judul teman-teman sekalian itu jelas. Karena biasanya ada beberapa dosen pembimbing itu pada saat melihat judul akan langsung menanyakan nantinya objeknya siapa atau sampel dari penelitian kalian ini siapa. Jadi teman-teman sekalian itu harus sudah mampu memperkirakan atau sudah berpikir jangka panjang apakah dari judul yang teman-teman pilih itu teman-teman bisa mudah mendapatkan respondennya atau sampel yang nantinya akan teman-teman jadikan sebagai responden dalam penelitian teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman tidak mampu menghadirkan atau sulit menemukan responden atau subjek penelitian itu, maka judul kalian sudah pasti akan ditolak karena dosen juga akan mempertimbangkan judul kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya nih kalian mau ambil penelitian di sebuah perusahaan, apakah teman-teman harus bisa mempunyai koneksi seperti itu di lokasi tersebut agar nantinya itu akan mempermudah teman-teman sekalian untuk mengambil data observasi awal atau mengambil respondennya seperti itu. Seperti pengalaman aku yang lalu pada saat pengajuan judul, pada saat aku sudah mengajukan judul itu dosen pembimbing aku langsung tanya, kira-kira sampelnya ada nggak? Respondennya bisa dapat nggak? Nah, kalau misalnya kita bisa dapat dan bisa meyakinkan dosen kita terkait dengan nantinya bisa dapat nggak sih respondennya, dan pasti itu pembimbingnya juga akan setuju dengan judul kalian. Tips yang ketiga yaitu usahakan judul teman-teman itu berangkat dari suatu masalah, bukan menentukan judul tapi tidak ada masalah. Jadi memang seperti yang sudah aku jelasin di video aku yang kemarin yang ini, memang sangat perlu untuk kita menemukan atau menentukan sebuah masalah dulu, kemudian kita menentukan judul. Karena kalau misalnya dari judul ke masalah itu kita akan sulit menjelaskannya, bahkan pun nantinya dosen pembimbing kalian itu akan bingung dengan maksud kalian. Kalau misalnya kalian berangkatnya dari masalah, kalian akan mudah sekali menentukan atau menjelaskan maksud dan tujuan dari judul teman-teman kalian itu sekalian itu ke dosen pembimbing kalian. Dan dengan kalian mengetahui masalahnya, maka itu dapat meyakinkan dosen pembimbing dengan judul kalian. Berbeda halnya kalau misalnya teman-teman hanya menentukan judul dan tanpa tahu masalahnya, maka
ini akan menyulitkan teman-teman. Bahkan nantinya juga dosen pembimbing kalian itu akan kebingungan, apa sih yang dimaksud dari judul kalian ini? Masalahnya apa dari judul kalian ini? Nah, karena kalian tidak mengetahui masalahnya, kalian pun akan kebingungan untuk menjelaskan atau meyakinkan pembimbing kalian dengan judul kalian, dan otomatis judul kalian bisa ditolak seperti itu. Nah, seperti pengalaman aku ya, pada saat masuk penyusunan skripsi, aku tuh 6 bulan atau sekitar 1 tahun sebelum memasuki tahap itu, aku sudah mencari-cari masalah. Bukan masalah, maksudnya sudah mencari fenomena atau kesenjangan yang perlu dilakukan intervensi atau perlu dilakukan penelitian. Nah, aku setiap menemukan masalah, aku tuh langsung menuliskannya di sebuah catatan. Dan aku sudah membaginya atau menuliskannya menjadi beberapa macam judul. Saran aku bagi teman-teman yang nantinya akan mengajukan judul, jangan hanya membawa satu judul, walaupun teman-teman yakin judul tersebut pasti akan di ACC. Tidak bisa seperti itu, jadi teman-teman harus punya beberapa judul cadangan, misalnya 3, bisa 4. Nah, kalau pengalaman aku kemarin, aku pada saat pertama kali pengajuan judul itu aku membawa 4 judul. Dan kalau saran aku sih, judul kalian itu fokuskan saja di satu masalah. Jadi teman-teman angkat saja satu masalah, kemudian dari masalah tersebut teman-teman menariknya jadi beberapa macam judul. Jangan judul tentu terdiri dari berbagai macam masalah atau fenomena. Jadi kan teman-teman jadi jadi terpecah konsentrasinya nantinya pada saat akan menjelaskan alasan teman-teman memilih judul tersebut. Dan usahakan ketika teman-teman sudah menentukan sebuah masalah yang nanti akan dijadikan judul sebuah skripsi, teman-teman harus langsung mencari jurnal terkait dengan masalah-masalah tersebut. Dan nantinya ini berguna untuk mempertahankan atau menguatkan atau meyakinkan dosen kalian untuk judul yang kalian pilih. Seperti pengalaman aku kemarin, aku ambil satu masalah tuh, masalahnya ada 2. Jadi tahapan aku tuh ada 2. Yang pertama aku ambilnya masalah berhubungan dengan kesehatan gigi atau permasalahan gigi. Nah, dari masalah gigi itu aku menariknya menjadi 4 judul penelitian atau judul skripsi. Nantinya kan aku bisa lebih gampang tuh menjelaskan, bisa sekalian saja menjelaskan alasan memilih judul. Dari sekian banyaknya judul ini, aku hanya perlu menjelaskan satu alasan, karena masalahnya itu hanya satu masalah saja, cuman konteks judulnya itu yang berbeda-beda. Dan usahakan masalah yang teman-teman pilih itu benar-benar urgent ya, maksudnya perlu ditindaki seperti itu. Jangan yang biasa-biasa atau permasalahan-permasalahan yang tidak begitu menarik atau tidak ada urgensinya. Seperti misalnya pengajuan judul aku yang pertama itu yang berhubungan dengan masalah gigi. Sejujurnya kalian tahu nggak sih kalau misalnya judul aku itu ditolak sama pembimbing aku karena judulnya itu sudah dan aku sadar sih memang ternyata judulnya itu sudah terlalu banyak sekali penelitian yang mengambil masalah tersebut. Dan aku juga variabelnya masih merupakan variabel umum yang sudah banyak dilakukan penelitian. Nah, ketika teman-teman dihadapkan oleh kondisi atau situasi seperti ini, nah kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing kalian, usahakan teman-teman mau atau mengajak pembimbing kalian untuk mau berdiskusi. Misalnya teman-teman punya satu masalah nih, tapi teman-teman bingung mau ambil judulnya apa. Jadi nantinya teman-teman bisa sharing dengan pembimbing kalian berhubungan dengan masalah yang teman-teman angkat. Bisa saja dari diskusi tersebut dosen pembimbing kalian memberikan sebuah masukan atau solusi atau memberikan saran judul dari masalah yang teman-teman angkat. Ya nantinya bisa teman-teman jadikan sebagai referensi judul teman-teman sekalian, atau bahkan menjadi judul penelitian teman-teman sekalian. Seperti pengalaman aku kemarin, setelah judul aku ditolak, baiknya pembimbing kita yang anak-anak bimbingannya langsung diberikan masalah. Ini bagaimana kalau misalnya ambil penelitian masalah ini. Nah, jadi dari situ bisa muncul ide-ide baru. Jadi teman-teman harus, kalau misalnya ada kesempatan, aku nyaranin ke teman-teman untuk berdiskusi langsung dengan pembimbing kalian. Seperti pengalaman aku kemarin, aku kan ambilnya masalah berhubungan dengan gigi, kesehatan gigi. Nah, kalau misalnya berdasarkan fenomena atau berdasarkan data sih memang
saat ini masih banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan gigi. Cuman dosen aku tuh sudah tidak tertarik lagi dengan masalah itu yang aku ambil. Jadi dosen aku langsung menyarankan permasalahan lain, yaitu permasalahan yang tadinya mengenai masalah gigi, dosen aku kasihnya masalah berhubungan dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, dan saran aku, kalau misalnya ada pembimbingnya teman-teman yang memberikan saran atau masukan terkait dengan judul, walaupun teman-teman harus mengganti judul, teman-teman ikuti saja apa yang disarankan oleh pembimbing kalian, karena nantinya itu juga akan memudahkan kalian dalam melakukan penyusunan. Seperti pengalaman aku kemarin, itu pembimbing aku bilang, bagaimana kalau kalian ambil saja masalah yang dari saya, atau fenomena yang dari saya. Nantinya pembimbing itu bilang, nantinya kalau misalnya kita ambil sesuai saran dari pembimbing itu akan lebih mudah untuk melakukan bimbingan, karena itu sesuai dengan peminatan dari pembimbing kita juga, seperti itu. Setelah mendapatkan saran judul atau masalah baru dari pembimbing aku langsung pulang. Kita sudah selesai nih konsultasi judulnya, dan kita pulang, kita ber-10 itu pulang, kemudian mencari judul baru yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh pembimbing kita. Dan balik lagi, ketika teman-teman mencari judul, itu usahakan jangan cuma satu judul. Nah, seperti pengalaman aku itu, aku mempersiapkan 4 judul dari masalah yang diberikan oleh pembimbing aku. Nah, nantinya aku hanya membedakannya dari segi variabel. Misalnya dari variabel 1, aku ambilnya hubungan sikap dan peran guru dengan tindakan pencegahan HIV. Kemudian di judul variabel di judul yang kedua, aku ambil hubungan pengetahuan dengan tindakan pencegahan HIV. Jadi aku membaginya menjadi beberapa variabel yang berbeda dari hanya sekedar satu permasalahan. Jadi itu juga akan memudahkan kalian untuk menjelaskannya nanti kepada dosen pembimbing, dan usahakan teman-teman juga sudah harus mencari referensi. Bahkan dari pengajuan judul yang kedua ini, aku menyiapkan 6 referensi untuk mendukung penelitian atau judul aku yang baru. Nah, biasanya misalnya dari masalah yang diberikan oleh pembimbing, terus kalian menyediakan beberapa judul, terus kalian melakukan konsultasi lagi, akan ada kemungkinan lagi untuk judul kalian itu dirubah oleh pembimbing kalian. Karena misalnya itu dari segi misalnya variabel yang teman-teman angkat itu sudah biasa, atau variabel yang teman-teman pilih itu sudah banyak penelitiannya. Seperti aku kemarin juga seperti itu, karena aku ambilnya variabel itu yang sudah umum, maka pembimbing aku langsung memberikan saran. Seperti contoh judul aku yang pertama yang aku buat dari masalah yang diberikan oleh pembimbing aku, yaitu aku ambil judulnya itu hubungan peran teman sebaya dan sikap guru terhadap tindakan pencegahan HIV/AIDS. Nah, dari variabel, dan ternyata menurut pembimbing aku, dari variabel dependennya aku itu atau tindakan pencegahan HIV/AIDS itu ternyata sudah sangat banyak penelitian atau sudah tidak menarik lagi. Maka pembimbing aku langsung nyaranin mengganti variabel tersebut, dan variabel tersebut sudah langsung diberikan oleh pembimbing aku, yaitu yang tadinya judul aku hubungan peran teman sebaya dengan tindakan pencegahan HIV, langsung diberikan saran oleh pembimbing aku, bagaimana kalau ambil hubungan peran teman sebaya dengan keterbukaan status HIV/AIDS pada ODLSL. Nah, setelah aku cari-cari penelitian atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul tersebut, ternyata memang masih jarang dilakukan penelitian. Bahkan di Indonesia pun penelitian yang mengangkat variabel itu baru 2 penelitian, dan bahkan itu juga merupakan jurnal internasional atau penelitian internasional. Kebanyakan variabel yang disarankan oleh pembimbing aku itu merupakan variabel yang digunakan oleh penelitian luar negeri internasional. Jadi aku tuh langsung yang kayak termotivasi gitu untuk mau meneliti terkait dengan variabel yang sudah disarankan. Jadi di poin ini tuh aku mau tekanin ke teman-teman sekalian bahwa misalnya kalian setor judul, kemudian ada saran dari pembimbing kalian, maka kalian ikuti saja saran dari pembimbing kalian. Kalian tidak bisa memaksakan pembimbing kalian untuk ikut apa yang kalian mau, seperti itu. Karena kan nantinya itu juga demi pasti, dan pasti itu merupakan juga untuk kelancaran teman-teman sekalian. Tips selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tujuan penelitian. Jadi pada saat mengajukan judul, teman-teman itu sudah harus mampu menggambarkan
kira-kira apa sih yang ingin kalian harapkan dari penelitian yang akan dilakukan ini. Jadi kalian itu harus mampu menggambarkan dari masalah tersebut tujuan apa yang ingin teman-teman capai. Guys, aku rasa itu dulu tips-tips yang dapat aku bagikan di video kali ini. Semoga kalian bisa memahami atau bisa mempraktikkan tips-tips ini pada saat akan mengajukan judul. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini yang nantinya yang kiranya punya tips lain, teman-teman boleh banget untuk menuliskannya di kolom komentar, yang nantinya kita sama-sama membagi tips agar teman-teman kita yang lain itu bisa dimudahkan dalam proses pengajuan judul. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.